Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-559. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah maka 15 orang itu pun segera pergi keluar kota dalam kelompok-kelompok kecil agar tidak menumbuhkan kecurigaan. Mereka sama sekali tidak mengenakan pakaian keprajuritan mereka, meskipun mereka tidak perlu memakai penyamaran wajah, karena mereka yakin bahwa Ki Juru Martani dan pengawalnya itu akan binasa. Ingat peristiwa yang terjadi saat kita berusaha membunuh Ki Gede Pemanahan. Meskipun akhirnya ia mati terbunuh juga, tetapi jika saat itu ada orang-orang penting yang tertangkap, maka persoalannya akan dapat diungkap dan kita tidak akan dapat berusaha untuk berbuat apa-apa lagi. Mereka yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan itu pun menyadari sepenuhnya bahwa yang mereka lakukan adalah suatu tindakan yang sangat gawat. Tetapi mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka menggagalkan usaha untuk mendirikan Mataram sebagai tandingan Pajang. Demikianlah sekelompok prajurit pengikut Ki Legowo telah mulai bertindak. Mereka merasa bahwa yang mereka lakukan adalah semata-mata karena kesetiaan mereka terhadap Pajang. Tetapi mereka pun sadar bahwa yang mereka lakukan itu bukan atas perintah Panglima Pasukan Wiratamtama. Pimpinan prajurit Pajang terlampau lemah menghadapi Mataram, seperti juga Kanjeng Sultan sendiri, berkata seorang senopati kepada mereka pada suatu saat. Karena itu, maka kita harus menunjukkan pengabdian kita. Tidak usah menunggu perintah. Kita harus menggagalkan berdirinya Mataram. Karena kita sadar, jika Mataram menjadi besar, maka Pajang akan menjadi semakin kecil. Dan kita akan kehilangan segala-galanya. Karena itu, berjuanglah untuk kebesaran Pajang. Ada beberapa orang hartawan yang menyediakan dana bagi kita, sehingga kita akan mendapatkan imbalan atas kesetiaan kita terhadap Pajang saat ini juga. Para prajurit itu tidak menaruh keberatan apapun juga. Mereka memang ingin Pajang tetap besar sehingga kedudukan mereka tidak akan goyah. Selain itu, mereka pun langsung menerima upah khusus jika mereka melakukan tugas-tugas khusus seperti itu. Kelompok-kelompok kecil itu pun kemudian memintas lewat pematang-pematang dan tanggul-tanggul parit langsung ke tengah Bulak Panjang. Di sebuah tikungan yang masih dibayangi oleh gerumbul-gerumbul liar mereka menunggu. Sekelompok-sekelompok kecil mereka datang berkumpul, siap melakukan tugas itu. Ki Juru Martani yang merasa tugasnya sudah selesai, memacu kudanya semakin cepat. Ia ingin segera sampai di Mataram dan mempersiapkan lebih jauh lagi pemakaman Ki Gede Pemanahan besok. Tetapi selagi kudanya berpacu di Bulak Panjang, maka Ki Juru Martani itu memperlambat lari kudanya ketika ia mendengar Ki Waskita berkata, "Ki Juru, rasa-rasanya ada sesuatu di hadapan kita." "Apakah Ki Waskita melihat sesuatu?" "Belum Ki Juru, tetapi aku merasakan isyarat meskipun terlampau lemah.
Apakah Ki Juru bersedia berhenti sejenak? Mereka berdua pun segera berhenti. Dengan ketajaman penglihatan mata hatinya, maka Ki Waskita mencoba untuk melihat sesuatu di depannya pada jarak yang terlampau pendek. Memang ada sesuatu, Ki Juru, berkata Ki Waskita. Apa? Aku tidak tahu pasti, tetapi tentu rintangan yang harus diatasi. Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah dalam keadaan seperti ini ada juga orang yang sampai hati mengganggu perjalanan kita? Ki Waskita tidak menyahut. Memang terlalu sekali. Mereka sama sekali tidak menghormati perjalananku untuk menyampaikan kabar wafatnya Ki Gede Pemanahan. Setiap orang berhak membenci aku dan bahkan berusaha untuk mencelakai aku sekalipun. Tetapi tidak dalam keadaan seperti sekarang ini. Ki Juru, berkata Ki Waskita. Tetapi agaknya hal itu akan terjadi di hadapan kita sekarang ini. Ki Juru Martani mengerutkan keningnya. Apakah kita akan berjalan terus atau mencari jalan lain? Bertanya Ki Waskita. Sekilas Ki Juru Martani memandang songsong berwarna kuning yang ditutup dengan selongsong putih. Tiba-tiba saja ia menggeram. Kita berjalan terus. Aku akan memandi payung tertinggi yang dihadiahkan oleh Kanjeng Sultan kepada Danang Sutawijoyo yang akan bergelar Senopati ing Ngaloka. Ki Waskita mengangguk-angguk. Ki Waskita, berkata Ki Juru Martani. Apakah Ki Waskita mempunyai pertimbangan lain? Sebenarnya lah bahwa Ki Waskita tidak boleh mengalami perlakuan seperti itu. Karena Ki Waskita tidak terlibat apapun juga di dalam pertentangan antara Mataram dan beberapa orang di dalam pimpinan pemerintahan Pajang. Apalagi Ki Waskita adalah seorang tamu bagi Mataram. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita memang bukan prajurit Ki Juru, tetapi kita dapat saja bersikap seperti seorang prajurit yang menghadapi medan betapapun beratnya. Dan Ki Juru jangan lupa, aku adalah seorang pengawal yang mengikuti Ki Juru. Ki Juru Martani masih sempat tersenyum. Ia sudah mendengar bahwa Ki Waskita mempunyai kemampuan bertempur yang tidak ada taranya. Karena itu, Ki Juru Martani berkata, baiklah, aku mempunyai seorang pengawal yang pilih tanding. Sekarang pengawalku harus membuktikan kepadaku kemampuannya. Kemudian, aku akan menentukan apakah ia masih akan tetap dapat menjadi pengawalku atau aku harus memecatnya. Ki Waskita pun kemudian tertawa pula. Katanya, baik Ki Juru, marilah kita berjalan terus. Sebenarnya lah pekerjaanku kali ini tidak akan terlampau berat. Karena orang yang aku kawal memiliki kemampuan hampir tidak ada batasnya. Ah, desah Ki Juru, tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, maka kuda mereka pun mulai bergerak kembali. Tidak terlampau cepat, tetapi mereka menjadi sangat berhati-hati. Terasa angin yang lembut mengusap wajah-wajah yang tegang itu. Sehelai-sehelai rambut Ki Juru yang sudah mulai dihiasi dengan warna putih seakan-akan menggelepar di luar ikat kepalanya, sedang matanya dengan tajamnya memandang ke depan, ke segala bentuk yang ada di hadapannya. Ki Juru Martani itu pun kemudian menarik nafas panjang. Ia melihat sesuatu bergerak di balik gerumbul-gerumbul liar.
Ternyata bahwa bukan hanya Ki Juru sajalah yang melihat sesuatu yang bergerak di balik gerumbul, tetapi Ki Waskita pun mulai melihatnya pula. "Agaknya kita memang harus mengatasi kesulitan ini, Ki Juru," berkata Ki Waskita. Ki Juru Martani merenung sejenak. Ia membawa payung pemberian Sultan Pajang. Karena itu, ia harus mempertahankannya jika ada orang lain yang ingin merampasnya. Perlahan-lahan kepalanya terangguk, katanya seperti kepada dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain. Mereka berdua pun kemudian terdiam. Bayangan yang bergerak di balik gerumbul itu pun seakan-akan menjadi semakin banyak. "Cukup banyak orang," berkata Ki Juru Martani. "Agaknya mereka merasa berhasil dengan cara itu. Meskipun Ki Gede tidak langsung terbunuh. Tetapi menurut anggapan mereka, akhirnya Ki Gede Pemanahan pun wafat pula. Mereka mengulangi cara yang pernah dilakukannya itu." Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Katanya, "Mengulangi cara yang pernah dilakukan di dalam persoalan seperti ini sebenarnya adalah perbuatan yang bodoh. Tetapi ternyata mereka pun agaknya akan berhasil. Kitalah yang sebenarnya lebih bodoh dari mereka, karena kita telah mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan." Ki Waskita tidak menyahut, tetapi kepalanya terangguk-angguk. Kuda kedua orang Mataram itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan gerumbul liar di pinggir sawah itu. Orang-orang yang menunggu itu pun menjadi gelisah pula. Sebentar lagi mereka harus meloncat menerkam lawan yang menjadi semakin dekat. "Memang hanya 2 orang," desis salah seorang prajurit yang mencegat perjalanan Ki Juru itu. "Mereka memang orang-orang dungu," berkata lurah prajurit yang memimpin mereka. "Mereka mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan." Tetapi yang lain menjawab, "Bukan karena dungu, tetapi mereka adalah orang-orang sombong yang merasa dirinya tidak terkalahkan. Mereka menganggap bahwa orang-orang Pajang tidak akan berdaya menghadapi Ki Juru Martani dan pengawalnya itu." "Bukan main," desis yang lain. "Keduanya benar-benar harus dibinasakan. Bukan saja karena perintah dalam hubungannya untuk mencegah meluasnya Mataram, tetapi mereka memang sudah menghina kita." Para prajurit itu pun segera bersiap. Mereka berada di sebelah menyebelah jalan. Namun mereka sudah bersepakat, apabila mereka mendengar aba-aba diteriakkan, mereka akan berloncatan bersama-sama menerkam Ki Juru Martani dan pengawalnya. Demikian teliti lurah prajurit yang memimpin pencegatan itu mengatur anak buahnya, sehingga siapa yang harus menerkam Ki Juru Martani dan siapa yang harus menyerang pengawalnya sudah ditentukan pula. 10 orang harus melawan Ki Juru Martani," berkata lurah prajurit itu. "Selebihnya melawan pengawalnya." Dengan hampir tidak sabar lagi prajurit itu menunggu. Kuda Ki Juru Martani dan pengawalnya rasa-rasanya berjalan terlampau malas. Akhirnya kuda itu menjadi semakin dekat. Lurah prajurit itu pun sudah siap meneriakkan apa-apa. Demikian kedua ekor kuda itu memasuki daerah mereka, maka apa-apa pun harus diteriakkan. Ki Juru Martani dan Ki Waskita yang sudah melihat orang-orang yang bersembunyi itu pun menjadi semakin berhati-hati. Meskipun tidak pasti jumlahnya, tetapi mereka berdua dapat menduga bahwa orang-orang yang mencegat mereka itu jumlahnya cukup banyak.
Kita memerlukan waktu yang panjang, berkata Ki Juru. Sedang jenazah Adi Pemanahan minta segera diselesaikan. Ya Ki Juru, berkata Ki Waskita. Atau bahkan kita tidak akan dapat kembali sama sekali untuk selamanya. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang yang mencegatnya tentu orang-orang pilihan. Mereka tentu menyadari bahwa yang harus mereka hadapi adalah Ki Juru Martani. Apakah orang-orang itu juga seperti orang-orang yang mencegat Ki Gede Pemanahan? Bertanya kedua orang yang menyadari bahaya yang dihadapinya itu di dalam hati masing-masing. Ki Juru, berkata Ki Waskita kemudian, agaknya jika kita harus bertempur melawan mereka, kita akan memerlukan waktu lama, atau barangkali malahan kita tidak akan dapat kembali sama sekali. Lalu apa maksud Ki Waskita? Bertanya Ki Juru. Bagaimana jika kita lari saja, meninggalkan mereka sebelum mereka mengepung kita? Kembali ke Pajang? Tidak, tetapi kita dapat menerobos tanah persawahan dan meninggalkan orang-orang itu sebelum terlambat. Meskipun sawah itu basah dan barangkali berlumpur, tetapi kuda akan lebih cepat dari orang-orang itu. Ki Juru Martani memandang sawah yang basah di sebelah menyebelah. Katanya, lumpur itu cukup dalam. Jika kaki kuda kita terperosok, maka kita akan terikat di tengah-tengah sawah dan menjadi sasaran yang lunak bagi mereka. Ki Waskita merenung, lalu katanya, jadi tidak ada jalan lain kecuali kembali ke Pajang. Ki Juru Martani mengangguk, tetapi tiba-tiba Ki Waskita berkata, kita berhenti sejenak dan bersembunyi di balik gerumbul seperti mereka. Maksudmu? Marilah Ki Juru, barangkali kita dapat berunding sejenak. Ki Juru Martani termangu-mangu, dipandanginya wajah Ki Waskita dengan sorot mata yang mengandung berbagai macam pertanyaan. Kita turun sejenak Ki Juru, berkata Ki Waskita kemudian. Ki Juru Martani menjadi semakin heran. Katanya kemudian, apakah dengan demikian kita tidak akan kehilangan waktu lebih banyak lagi? Mungkin kita dapat mengatasi kesulitan ini dengan tidak usah bertempur. Dengan demikian, kita akan dapat mempersingkat waktu. Ki Juru Martani masih bimbang, tetapi ketika Ki Waskita meloncat turun, Ki Juru pun segera turun pula. Marilah kita bersembunyi Ki Juru, ajak Ki Waskita. Tetapi mereka tentu sudah melihat kita. Apa salahnya? Ki Juru Martani menjadi semakin heran, tetapi ia tidak membantah lagi. Diikutinya Ki Waskita menuntun kudanya dan kemudian berlindung di balik gerumbul liar. Maaf Ki Juru, sebaiknya payung itu pun ditundukkan sedikit agar tidak dapat dilihat oleh orang-orang itu. Ki Juru tidak menjawab, tetapi payung itu pun ditundukkannya di balik sebatang pohon perdu. Nah, marilah kita mulai bermain-main dengan orang-orang itu Ki Juru. Maksud Ki Waskita? Ki Waskita tidak menjawab, tetapi ia sudah siap dengan ilmunya. Karena itu, sejenak kemudian maka seekor kuda yang tegar berlari kencang dari balik gerumbul itu melintas tanah persawahan. Ki Juru Martani terkejut melihat bentuk itu, seolah-olah dirinya sendirilah yang melarikan diri di atas kudanya sambil membawa payung pemberian Kanjeng Sultan. Namun sejenak kemudian, Ki Juru Martani itu
dapat menguasai dirinya. Ia pun segera menyadari bahwa Ki Waskita sedang bermain-main dengan bentuk semuanya. Seperti Kiai Gringsing, sebenarnya lah Ki Juru Martani mempunyai kemampuan yang mampu membedakan antara bentuk semu dan bentuk sebenarnya. Karena itulah, maka ia pun segera melihat bagaimana dirinya sendiri memacu kudanya di dalam lumpur. Sambil tersenyum, kudanya yang tegar seolah-olah mendapat kesulitan karena kakinya yang terbenam. Namun kuda itu dapat berlari cukup kencang. Ki Juru Martani tertawa tertahan ketika ia menyadari maksud Ki Waskita sebenarnya, karena sejenak kemudian ia melihat beberapa orang yang bersembunyi di balik gerumbul itu pun berlari-larian mengejar kuda yang berlari-lari di tengah-tengah sawah itu. "Jangan sampai lolos!" teriak pemimpin kelompok prajurit yang mencegatnya itu. Beberapa di antara mereka pun memburu dengan senjata telanjang. Mereka berlari-larian di pematang sambil mengacu-acukan senjata mereka. Kuda yang berlari di dalam lumpur itu nampaknya memang mendapat kesulitan, tetapi kuda itu dapat juga berlari cukup cepat. Ki Juru Martani yang tertawa melihat permainan itu pun kemudian menyadari bahwa kesempatan itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Ketika ia mencoba menghitung orang-orang yang mengejar kuda yang berlari di tengah sawah itu, ia melihat beberapa orang yang sudah dikenalnya. Di antara mereka adalah lurah prajurit itu sendiri. Jadi merekalah yang telah mencoba mengacaukan hubungan antara Mataram dan Pajang, desisnya. Orang-orang yang mengejar kuda yang berlari di tengah sawah itu menjadi semakin lama semakin jauh. Akhirnya mereka telah melintasi beberapa kotak sawah dengan nafas terengah-engah. Sedang kuda yang berlari itu masih belum dapat berlari terlampau kencang, sehingga orang-orang itu masih mengharap dapat menangkap penunggangnya. Beberapa orang berusaha mendahului melalui pematang dan tanggul-tanggul parit, kemudian melingkar mencekatnya. Dalam pada itu, ternyata masih ada beberapa orang yang tertinggal. Lurah prajurit itu memerintahkan 3 orang untuk tinggal dan menangkap pengawal Ki Juru Martani yang tidak ikut berlari ke tengah-tengah sawah. Ketiga orang itu pun perlahan-lahan mencoba merunduk. Menurut perhitungan mereka, pengawal Ki Juru Martani masih bersembunyi di belakang gerumbul liar. Karena itu, maka mereka pun merayap dengan senjata teracu, siap untuk membunuh. Namun ketika mereka menjadi semakin dekat, tanpa mereka sadari, terasa tengkuk mereka tersentuh sisi telapak tangan Ki Juru Martani. 2 orang dari mereka pingsan, sedang orang ketiga tidak dapat berbuat lain kecuali menyerah karena sebilah keris telah melekat di lambungnya. Ki Juru Martani dan Ki Waskita tidak menunggu lebih lama lagi. Ki Waskita kemudian melepaskan bentuk semuanya yang sudah terkepung. Dengan serta-merta, maka Ki Juru Martani dan Ki Waskita segera meloncat ke punggung kudanya sambil membawa seorang tawanan bersama mereka yang harus berkuda bersama dengan Ki Waskita. Ketika kedua ekor kuda itu berpacu, maka bentuk yang sudah terkepung itu mulai menjadi kabur dan kemudian bahkan lenyap seperti asap ditiup angin. Orang-orang yang mengepung Ki Juru Martani yang lenyap itu tertegun diam.
Mereka bagaikan dicekam oleh pesona yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Bahkan beberapa orang di antara mereka telah menggosok-gosok mata mereka. "Apakah kita sudah gila?" teriak lurah prajurit itu. Prajurit-prajurit yang lain masih berdiri mematung. Mereka memandang dengan mata tanpa berkedip ke tempat bekas seekor kuda dan penunggangnya berdiri tegak setelah terkepung rapat. Namun tiba-tiba kuda dan penunggangnya itu lenyap begitu saja. Dalam pada itu, mereka pun terkejut ketika mereka mendengar kuda berderap. Ketika mereka berpaling, mereka melihat 2 ekor kuda berpacu dengan penunggangnya masing-masing. "Itulah Ki Juru Martani dan pengawalnya!" teriak seorang prajurit. Yang lain diam membeku. Bahkan lurah prajurit itu berkata, "Di siang hari begini, kita bertemu dengan hantu. Tentu bukan sekedar hantu-hantuan seperti yang pernah kita dengar di Alas Mentaok. Tetapi yang kita lihat sebenarnya adalah hantu jadi-jadian. Apakah ini tuah Ki Gede Pemanahan yang meninggal itu?" Terasa bulu tengkuk mereka meremang. Jika benar yang mereka alami adalah karena tuah Ki Gede Pemanahan, maka untuk seterusnya mereka akan selalu dikejar oleh hantu-hantuan yang serupa itu tidak henti-hentinya. Selagi para prajurit itu kebingungan, maka pemimpinnya pun berkata, "Marilah kita lihat kawan-kawan kita yang tinggal." Para prajurit itu pun kemudian dengan tergesa-gesa kembali kepada kawan-kawan mereka. Namun mereka menjadi semakin gelisah bahwa 2 di antara mereka pingsan dan yang seorang telah hilang. "Aku tidak tahu apakah yang sedang kita alami ini dipercaya oleh pemimpin-pemimpin kita nanti," berkata lurah prajurit itu. "Agaknya Ki Legowo akan menjadi sangat marah jika seorang kawan kita yang dibawa oleh pengawal Ki Juru tadi dapat diperas. Maka persoalannya tentu akan berkepanjangan." Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nama kita akan disebutnya, dan terlebih-lebih lagi Ki Legowo. Karena orang yang tertangkap dan dibawa oleh Ki Juru itu tahu pasti bahwa kita mendapat perintah dari Ki Legowo," berkata lurah prajurit itu. Dengan demikian maka mereka pun menjadi sangat gelisah. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu bukanlah tugas mereka yang sewajarnya. Mereka adalah orang-orang yang membenci perkembangan Mataram, bukan karena persoalan yang sebenarnya dapat tumbuh antara Mataram dan Pajang, tetapi karena mereka mempunyai pamrih pribadi. Apalagi upah yang langsung mereka terima di dalam tugas-tugas seperti itu dan janji-janji yang menggairahkan di masa depan yang gemilang bagi Pajang setelah Mataram runtuh. "Tetapi tanggung jawab terbesar tidak terletak kepada kita," berkata lurah prajurit itu. "Memang mungkin kita akan dihukum, tetapi Ki Legowo dan senopati-senopati yang lebih tinggilah yang akan memikul tanggung jawab terbesar." Prajurit-prajuritnya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Siapakah yang akan mengusut persoalan ini lebih jauh? Kita adalah prajurit-prajurit Pajang. Apakah orang-orang Mataram dapat menangkap prajurit Pajang?" "Kau sangat bodoh," sahut lurahnya. "Bukan orang-orang Mataram, tetapi orang-orang Pajang sendiri." "Apakah para senopati dan pemimpin Pajang tidak justru akan melindungi kita?" bertanya seorang prajurit. "Pemimpin di Pajang tidak bulat pendapatnya mengenai Mataram. Ada pemimpin-pemimpin yang tidak berkeberatan melihat kenyataan Mataram berkembang. Tetapi ada yang berkeberatan, dan kita adalah prajurit-prajurit yang berkeberatan
melihat Mataram berkembang, Pajang akan menjadi susut dan barangkali akan musnah sama sekali. Kita hanya akan dapat mengenang kebesaran Pajang dan tugas-tugas kita sebagai prajurit. Itulah sebabnya aku bersedia bekerja di bawah perintah Ki Legowo. Prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun mereka tidak dapat menyisihkan perasaan gelisah. Bahkan kemudian seorang prajurit yang lain berkata, "Apakah Kanjeng Sultan di Pajang dengan kasihnya kepada Raden Sutawijoyo membuat sangat lemah menghadapi perkembangan daerah baru itu?" "Persetan semuanya!" Lurah prajurit itu akhirnya menggeram. "Kita akan kembali dan melaporkannya kepada Ki Legowo." "Bagaimana dengan kawan kita yang pingsan?" "Mereka sudah sadar," sahut yang lain. Keduanya memang sudah sadar, meskipun rasa-rasanya masih sangat lemah. Namun keduanya telah dapat bangkit berdiri dan kemudian berjalan tertatih-tatih bersama kawan-kawannya kembali ke kota. "Kita harus memencar seperti saat kita berangkat," perintah lurahnya. Demikianlah mereka membagi diri ke dalam kelompok-kelompok yang kecil. Mereka bertiga atau berdua menuju ke kota sambil menyembunyikan senjata-senjata mereka di bawah kain panjang. Namun perasaan mereka masih saja selalu dibebani oleh kecemasan bahwa akan datang utusan dari Mataram dan mengusut peristiwa itu. Bahkan mungkin juga peristiwa terbunuhnya Ki Gede Mataram. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.